Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah kalau semuanya baik. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen. Dengarkan namanya masing-masing. Rizka Tamrin, Hadir, Bu. Rifatul Husna, Ha, Andi Fitriani, Hadir, Bu. Andi Rizky Nur Adha. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, saya harap semua anak-anak mempersiapkan dirinya dengan memperbaiki posisi duduknya dan merapikan seragamnya, agar materi yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, siswa mampu menjawab soal dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang ketiga, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan hewan. Dan yang keempat, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Nah, jadi materi kita kali ini ada 2, yaitu unsur 5W plus 1H dan organ-organ pernapasan hewan. Nah, ada yang tahu apa itu unsur 5W plus 1H? Ibu. Ya, Andi Rizky, silahkan. 5W, 1H itu 5W watt. Yang Ya. begitu. Yeah. Why? Where? Ya. When? Who? Ya. 1H-nya itu how. Ya. Ada yang tahu nama lain dari unsur 5W plus 1H? bahasa Indonesianya, Bu. Dalam bahasa Indonesia. Adik Simba. Ya, adik Ya, Simba. benar. Jadi dalam bahasa Indonesia, unsur 5W plus 1H disebut adik Simba yang merupakan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bagaimana? Nah, jadi dalam materi kali ini kita hanya akan membahas 4, yaitu apa, siapa, di mana, dan kapan. Yang pertama yaitu apa atau what. Nah, what atau apa merupakan unsur pertama yang wajib ada dalam suatu penulisan. Unsur what ini akan menjawab pertanyaan seputar apa yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu siapa atau who. Unsur who dalam 5W plus 1H memfasilitasi Anda untuk memberikan informasi seputar orang-orang yang terlibat dalam cerita. Yang ketiga yaitu di mana atau where, yang menceritakan tempat kejadian dalam cerita. Yang keempat yaitu kapan atau when. Peristiwa yang diceritakan dalam sebuah berita atau cerita yang membahas mengenai keterangan waktu. Nah, jadi semuanya sudah paham mengenai keempat ini? Sudah, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya, Sudah, Bu. kita membaca bacaan berikut. Ada yang ingin membaca? Saya. Siapa yang belum? Saya belum. Sudah, Mak, ya, Mbak? Rizka. Rizka. Ya, silahkan Rizka. Iya, Bu. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki.
Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, selanjutnya setelah membaca teks berikut, ayo jawab pertanyaan di bawah yang ada di dalam kotak ini. Yang pertama yaitu, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Ada yang tahu? Ikan Koi. Ya, ikan mas koki. Yang kedua, di mana ikan hias itu dipiara? Di dalam akuarium, Bu. akuarium. Dalam Ya. akuarium. Di Di rumah. Oke, betul. Yang ketiga yaitu siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Ya. Dayu, Bu. Lanjut, pertanyaan keempat. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Benar. Kalau kapan akuarium dibersihkan? Kalau Kotor, Bu. Ya, jadi kalau kotor, jadi itu sekali seminggu. Seminggu. Ya. Ya, dan yang pertanyaan terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulutnya, Bu. Mulutnya Mulut. Membuka, menutup. seperti Ya, benar. menelan air, Bu. Benar. Ya. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini, Dayu itu setelah memperhatikan ikan hiasnya selalu membuka dan menutup mulutnya. Kira-kira mengapa ikan tersebut membuka dan menutup mulutnya? Ah, Apa? Ada yang tahu? Minum air. bernapas sih kapan? Ya, benar sekali. Jadi, ikan menutup dan membuka mulutnya itu seakan-akan menelan air karena dia sedang bernafas. Ya. Nah, baik. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai pernafasan pada hewan. Di sini ada 7 jenis hewan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah. Jadi, pada cacing tanah itu mereka menggunakan permukaan kulitnya untuk bernafas. Yang kedua yaitu pernafasan pada serangga atau insekta. Ya, siapa yang tahu alat pernafasan pada serangga? Coba perhatikan teksnya di situ. Ada yang dapat? Trakea. Ya, benar. Jadi, untuk serangga itu, organ pernafasannya yaitu trakea. Yang ketiga, alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Ada yang tahu apa sistem pernafasan ikan? Insang. Ya, Insang. benar. Jadi, ikan bernafas menggunakan insang. Yang keempat, hewan amfibi. Ada yang tahu apa organ pernafasannya? Kulit. Kulit, yang lain ada? Insang. Ya, lagi Kalau ya. di air. Jadi, ya benar. Paru-paru. Jadi, Paru-paru dan permukaan kulit. ya, jadi untuk amfibi ini terutama katak dari waktu kecilnya itu saat menjadi kecebong mereka menggunakan insang. Ketika mereka beranjak menjadi katak dewasa, mereka menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya untuk bernafas. Lanjut yang kelima. Pernafasan pada reptil. Nah, ya, salah satunya ular.
Ada yang tahu alat pernafasannya apa? Paru-paru. Ya, Paru-paru. benar. Jadi, ular juga menggunakan paru-paru. Yang keenam, alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Ada yang tahu selain paru-paru, apa alat pernafasan pada burung? Trakea. Trakea. Ketika terbang, mereka Kantong menggunakan udara. Kantong udara, Ya. Bu. Kantong benar. udara. Jadi, ketika burung ini terbang, mereka menggunakan pundi-pundi udaranya yang berisi udara ketika mereka tidak terbang. Jadi, sebelum terbang, mereka bernafas menggunakan paru-paru. Mereka mengambil oksigen dan menyimpannya dalam kantong atau pundi-pundi udara. Nah, saat mereka terbang, mereka tinggal mengambil oksigen yang ada di cadangannya, yaitu pundi-pundi udara. Dan yang terakhir yaitu alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Nah, untuk mamalia ini mereka menggunakan apa? Hidung. Paru. Paru-paru. Paru-paru. Paru. Ya. Paru-paru. Oke, jadi benar. Pada mamalia itu mereka menggunakan paru-paru. Nah, untuk mamalia air sedikit berbeda. Bagaimana? Kan mereka tinggal di air. Mereka menggunakan paru-paru. Bagaimana cara mereka untuk bernafas? Insang. Mamalia. Mamalia itu tetap paru-paru. Emang hirup oksigen. Apalagi muncul ini. Ya, jadi mereka untuk mamalia air ini dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat muncul ke permukaan air, katup terbuka. Nah, saat itu mamalia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, selanjutnya, nah ini untuk yang terakhir. Jadi, untuk materi ini tadi kita telah mempelajari mengenai unsur 5W plus 1H dan alat dan sistem pernafasan pada hewan. Nah, untuk tugasnya, silahkan perhatikan ini. Mana ini? Keluar deh, Ibu. Memang ya, tunggu. Sengaja sabar, Bu. Cuman Nah, ini. Jadi, silahkan buka buku siswa pada halaman 11. Di situ ada tugasnya yaitu ayo berkarya. Namun, karena kita sedang melakukan pembelajaran daring, maka tugas ini bersifat individu, di mana kalian memilih salah satu jenis famili hewan tadi, yang ada 7, kalian memilih salah satunya dan membuat bagan cara kerja organ pernafasan. siap, Bu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Ya. Jadi tugasnya ini Paham. kalian kerjakan di kertas HVS. Nah, lalu Iya, kirim Bu. foto, kemudian kirim ke WhatsApp group. Siap. Iya, Bu. Nah, Iya, kembali Bu. tadi ke PowerPoint-nya. Di sini pada slide terakhir ini, perhatikan. Setelah memahami materi di atas, ada tugas kalian. Nah, jadi nanti Ibu akan kirimkan linknya dan kalian kerjakan per individu. Dan kalian bisa langsung melihat skor kalian. Nah, jadi itulah materi kita hari ini. Ada yang bisa mengulang kembali materinya? Apa-apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, Andi Fitriani. Ya, baik. Jadi hari ini kita telah belajar mengenai 5W tambah 1H Ya, dan juga
pernapasan Organ. pada hewan. Ya, benar Alat sekali. pernapasan pada hewan. Ya. Ada yang bisa menyebutkan hewan apa saja tadi yang kita pelajari alat pernafasannya? Saya Bu, Ya, Saya. di Rizky. burung, Ya, apes, Aves. reptil, Ya, mamalia, Malia, bibi, ya, ikan atau serangga ya, atau Pisces. serangga, Insekta. cacing. Berapa Bu? Itu tuh semua. Ya, ya, jadi semuanya sudah paham mengenai pembelajaran kita pada hari ini mengenai unsur 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, kapan, dan di mana, dan Ya, Bu. alat dan sistem pernafasan pada hewan. Sudah. Ya, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari sebelum menutup pelajaran, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, baik. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.